Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doris Yudi. Saya berasal dari kelas KPI 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari pelajaran Psikologi Komunikasi. Materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah efek media massa terhadap khalayak. Efek media adalah suatu kesan yang timbul pada pikiran khalayak akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media atau alat-alat komunikasi seperti televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Sementara itu, efek media adalah efek yang dapat diukur sebagai hasil dari pengaruh media atau pesan media. Efek media dapat bersifat positif atau negatif, secara bertahap atau langsung, jangka pendek maupun jangka panjang. Perlu dipahami pula bahwa tidak semua efek media menghasilkan perubahan terhadap khalayak. Ada juga efek media itu hanya memperkuat keyakinan yang telah ada. Hal ini didasarkan oleh penelitian oleh para ahli mengenai pengaruh terpaan media terhadap perubahan kognitif, sistem kepercayaan, dan sikap khalayak. Peran media massa sangatlah memberikan dampak yang positif bila media massa itu memberikan hal-hal positif yang diberikan kepada khalayak. Media massa bisa menjadi positif efeknya, seperti bisa membuat pengaruh moral khalayak menjadi lebih baik. Begitupun juga sebaliknya, media massa bisa menjadi efek buruk atau efek negatif jika tidak digunakan sebagai sebenarnya. Karena efek media massa itu kan seharusnya memberikan informasi yang bagus. Nah, jika kita di dalam media massa itu memberikan hal-hal yang negatif, ya kita akan negatif. Begitu, efeknya akan negatif. Tentunya akan memberikan dampak ataupun efek media massa yang negatif, serta peran dari media massa tidak akan sesuai lagi dengan hegemoni media massa yang sebenarnya. Menurut Steve M. Chef, secara garis besar, efek media massa atau efek komunikasi itu bisa dilihat dari 3 pendekatan. Yang pertama, melihat isi informasi atau pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Yang kedua, melihat apakah terjadi perubahan di masyarakat atau individu seseorang setelah mengetahui informasi atau pesan yang disebarkan. Yang ketiga, melakukan observasi terhadap masyarakat ataupun individu yang terkena efek dari komunikasi massa tersebut. Ya, karena itu kita bisa menanggapi media massa itu banyak seperti ini. Bisa kita tanggapi sebagai negatif, bisa positif. Ya, efeknya itu bisa negatif dan positif tergantung kita menyikapinya dan tergantung kita melakukan apa media massa itu. Kita bisa memberikan efek-efek positif atau negatif. Karena di media massa itu kita bisa memilih kita itu mau yang baik atau mau yang buruk. Karena itu kita harus bisa memilih dan kita harus bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Jika itu buruk pengaruhnya bagi kita, maka kita tinggalkan itu. Maka jika kita hanya menerima efek-efek yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan efek yang positif dari media massa. Karena di media massa banyak sekali tentang moral dan lain sebagainya. Karena pada itu kita pengguna media massa harus bisa memilah-milah apa informasi yang kita terima itu. Jangan hanya menerima mentah-mentah, kita harus juga menelaah apa yang telah kita dapatkan, kita pikirkan lagi baru kita terapkan di kehidupan kita. Sekian presentasi saya kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.